Halo to Freaks, kembali lagi bersama saya Bima Aryo di Engine Break. As you can see, sekarang ini gue lagi ada di Gunung Pancar di bawah teduhnya pepohonan pinus yang begitu indah. Well, hari ini nih ada sebuah event spesial di mana dua pabrikan mobil 4-wheel drive datang dan berkumpul. Dan dari dua negara berbeda nih. Satu ada dari Amerika, yaitu dengan mobil Jeep Willys, dan satu lagi dari Jepang dengan Toyota Land Cruiser. Kira-kira mobil apa aja yang akan hadir dan akan ngapain aja mereka? Well, I'm here to find out. So, kalau kalian penasaran, kita lihat aja langsung. Let's go. Halo to Freaks, welcome to event Land Cruiser dan Jeep Willys. Di sini ada Pak Nono, perwakilan mantan ketua ya sebenarnya dari JAJ, Jakarta American Jeep, dan juga ada Pak Lemon dari TLCI, Toyota Land Cruiser Indonesia. Sebenarnya event seperti ini jarang loh, di mana ada dua jenis mobil dari negara berbeda datang dan berkumpul. Ya kan, biasanya kan nama komunitas sendiri-sendiri gitu. Apa sih yang memotivasi JAJ sama TLCI bisa sampai datang bergabung di sini? Okay. Mungkin Pak Nono gimana Pak? Pertama sih mungkin kita sama-sama dasarnya itu adalah mobil klasik. Oke. Yang dari JAJ itu klasik militer. Oke. Mungkin yang dari TLCI dari klasik 4x4 Toyota ya. Itu membuat kita bagaimana kalau kita bisa saling berjumpa, saling berkenalan, sharing informasi dan sebagainya gitu. Toh naungannya sama, suka off-road, suka 4x4 ya kan. Kalau Pak Lemon gimana Pak Lemon? Iya, kan sekarang ini juga banyak muncul klub-klub otomotif. Yap, betul. Kita lihat banyak di televisi saling ngegap begitu. Oke, saling berlomba lah ibaratnya. Saling berlomba, jadi seakan-akan klub ini punya kelebihan masing-masing gitu. Tapi di dalam ini kita mengajarkan kebersatuan di dalam bernegara itu dimulai dari pribadi masing-masing kami semua. Oke, betul. Jadi di sini antara Toyota Land Cruiser Indonesia dengan teman-teman dari Jeep Willys bersatu bahwasanya kita sama-sama menikmati alam Indonesia ini supaya tidak terpecah-pecah dengan perkumpulan-perkumpulan baru. Kalau eventnya sendiri ini, kalau untuk yang hari ini pertama kali ya, apa aja sih agendanya yang akan dilakukan di event ini? Mungkin Pak. Agendanya sebetulnya tidak banyak. Oke. Kita lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Oke. Saling berbincang ya, terutama seperti family gathering. Yep. Kita bawa ini ke alam, tidak di kota, kita adakan ke alam supaya mengajarkan anak-anak dan penerus kita itu bahwasanya kita harus cinta alam. Betul banget. Dan betul banget. alam ini memang harus kita jaga. Yes. Jadi kendaraan kita juga kendaraan buat alam berat. Dan di sini berkemah juga ya, seru ya. Betul, kita berkemah 1 hari ya. Dan kita mungkin rencanakan setahun itu bisa 2 kali lah kita saling bertemu, berkumpul ya sesama penggemar Toyota Land Cruiser dan American Jeep. Pak, kenapa Pak? Di saat orang-orang ini pada ramai dan sibuk membeli mobil baru, bapak-bapak ini mencari mobil klasik. Sebabnya apa? Coba Pak Nono gimana? Oke, kalau dari saya pribadi, mobil klasik itu unik. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan. Contohnya, kita punya sejumlah uang, kita kalau dengan mobil baru, kita bisa membeli yang ada di showroom, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau mobil-mobil klasik macam ini, itu kita harus menunggu sabar. Sabar sekali kita untuk menanti kapan kita bisa dapatkan kendaraan-kendaraan peluang untuk betul. Terus yang kedua juga bagaimana kita mendapatkan aksesoris dan spare part daripada kendaraan, terutama American Jeep yang kendaraannya sudah hampir dari 60-70 tahun, spare partnya sudah
Itu udah sangat perjuangan sulit. tersendiri Sangat sulit. ya. Jadi udah Tadi udah sempat perjuangan. kita ngomong nggak gampang loh nyari spare part sampai akhirnya jadilah sebuah mobil. Disitulah Iya. hobi dan passion ya kan, dari awal mencari, membeli, membenarkan sampai akhirnya melengkapi dengan Betul. segala aksesoris. Gitu. Kalau Pak Lemon gimana Pak Lemon? Ya, memang kendaraan ini kendaraan klasik. Ada yang kendaraan untuk berperang, Yap. dan ini adalah kendaraan untuk banyak dipakai untuk membangun Indonesia. Oke, masih ya. Kita akui tidak akui bahwasanya kendaraan-kendaraan ini mengapa kami harus memilikinya? Iya. Karena kita Ada memegang sejarahnya. ada sejarahnya. Iya, betul. Kita memegang sejarahnya. Orang mati boleh, tapi sejarahnya tetap ada. Betul. Pemilik ini mungkin tambah tua, tapi orang-orang muda akan tetap selalu yang mencintai bangsa dan negaranya akan memegang utuh sejarahnya. Betul. Jadi kendaraan ini adalah yang membangun banyak bangsa Indonesia. Ini dipakai oleh para jenderal untuk berperang, ya, sama-sama juga, dan banyak dipakai untuk membangun, ya, di mana-mana kita lihat proyek. Bahkan dulu ada namanya film Dono Kasino Indro, Yes, sampai penculik pun memakai mobil-mobil kita ini. Iya. Jadi ini sangat mobil yang bersejarah sekali, beda dengan mobil yang baru sekarang. Jadi seandainya mobil baru sekarang boleh terbit, silahkan nggak apa-apa. Tapi mobil-mobil ini adalah yang kita kumpulkan saat ini adalah mobil fenomenal yang ada di Indonesia. Tidak boleh terlupakan. Tidak ini. boleh terlupakan Iya. karena ini adalah mobil bersejarah. Iya. Sejarah itu kalau bukan kami yang mencintai, anak cucu kita yang mencintai, siapa lagi? Yes, Jadi betul. kita harus bangga menjadi Indonesia. Mobil yang masih ada yang untuk membangun negara dari dulu. Nah, ini kita masih pelihara. Anda harus bangga menjadi Yes, sampai sekarang. warga negara Iya. Indonesia. Kendaraan-kendaraannya sekalipun import, tetapi ini adalah kendaraan yang bersejarah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat foto-foto Indonesia dulu juga ya pasti kan terlihat kendaraan-kendaraan ini ya dalam kondisi-kondisi yang waktu itu ya baru kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan ini kan dengan perjuangan membenarkan mobil ini dari kondisi-kondisi mana pada saat didapatkan mungkin dalam kondisi yang kurang rapih lah ibaratnya gitu ya. Oke, nah itulah Autofreaks, pesannya penting banget bahwa kita tinggal di satu negara ya kan dengan beraneka ragam suku tapi kita tetap bersatu, begitupun dengan hobi dan passion ya. Boleh mobil lain merek tapi tujuannya sama ya kan, buat hobi menikmati alam Indonesia, kita pergi off-road. Jadi ya kita harus kembangin lah kebersamaan, nggak cuma di antara orangnya, cuma di antara komunitas-komunitas pencinta mobil di sini. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga gatheringnya lancar terus dan saya ntar akan datang lagi ke berikutnya, siapa tahu pergi jalan-jalan kemana ya kan? Oke, makasih banyak. Oke, Autofreaks, sekarang saya jalan-jalan lagi. You're the one I want. You give me rhythm. Masuk ya. Kita mau kemana lagi dong kira-kira? Wah, ini udah full atribut. Sir, yes sir, ready for duty. Waduh, keren Gimana? banget ini. Dari mana nih? Ya mau lihat nih, eventnya seru banget nih ya kan, jarang-jarang ya kan. Oh, gitu. Dua car manufacturer 4x4 ngumpul di sini. Boleh. duduk Oh iya iya iya. Oke, Kita oke. santai aja ya. Anyways, Autofreaks, nah di sini bawa bapak ini adalah apa ya, hobi dan passion bisa dibilang ya dengan CJ ini. Ini bisa ceritain nggak sedikit? Ini kalau ini mobil bapak? Ya, yang ini Ford tahun 44, Oke. limited edition. Limited edition. Oke, nah terus kalau spesifikasi ini bisa diceritain sedikit? Oke, kalau yang punya saya ini Willys MB tipenya tahun Oke. 44 Yap. gitu loh. Jadi Willys ini selalu nemenin saya kemana aja nih, Kemana aja? kemana aja. Oke, jadi emang bener-bener bukan cuma ditaruh di rumah buat dipajang, tapi emang digunakan ya seperti hari ini off-road, jalur kesini kan off-road ya di Gunung Pancar ini. Ya. Gitu. Anyways, ini unik juga nih. Om Dua ini unik banget. Kalian bisa lihat dong, ya kan? Full atribut tuh. Kalau ini bisa ceritain dikit soal ini apa seragamnya? Ini saya dapat dari temen, Ya, kostum untuk Perang Dunia Kedua. kostum Perang Dunia Kedua ini ya, Air Force. Ini semua asli ya?
Wow, mantap. Nah, kalau Om, Saya kebetulan ini Jenderal MacArthur nih, jangan-jangan dipinjam ya. Renaissance. jadi ini saya dikasih sama kawan saya Iya. gitu loh. Jadi dia bawa dari Amerika, dia bawa ada dua buah gitu loh. Jadi satu dikasih ke saya, satu dia pakai gitu loh. Dan kebetulan ini yang tipe dipakai sama Jenderal MacArthur. Oke, keren banget. Soalnya begini, dalam dunia hobi, ada cuma sekedar hobi, ada passion. Cuma kalau saya lihat, om-om ini udah fanatik, ya kan? Sampai barang-barang mobil pun asli. Bahkan nggak cuma aksesoris. Mereka mengumpulkan aksesoris selain untuk peralatan mobil. Kayaknya katanya begitu ya? Ya. Ada apa aja yang dikumpulin? Saya salah satunya ini mas. Pakaian Wais. untuk masak. Oke, coba kita lihat. Wah, ini tempat minum Ya. tentara dulu ya? Tentara Bisa zaman perang. Dibilang canteen dulu namanya. Wah, masih ada tuh. US. Waduh, 1945. 1945. Ini tempat mereka makan ya, mereka bawa kemana-mana ya. Kebayang nggak ini berapa banyak orang yang udah pakai ini? Atau mungkin satu orang dulu ya. Ya. Sampai sekarang masih ada orang ini udah tulang dulang aja kita nggak tahu masih ada atau enggak nih dari tahun 45 nih. Wah, Saya ada punya telepon ini. luar biasa, luar biasa. Ini telepon bener-bener jadul banget. Wah, ini bener-bener fanatik banget. Mungkin ada lagi yang dibawa? Nggak saya bawa semua sih. Oh, gitu Oke. loh. Jadi Kalau gitu, kayak kita boleh nih. Kita kan baru lihat mobil tampak depan. Coba kita lihat mobilnya lebih detail lagi ya. oh boleh. Ini dia, Jeep Willys tahun 44. Kalau yang saya tahu nih mengenai Jeep, ini nih, lampu ini. Iya. Katanya nih kalau misalnya dalam keadaan malam-malam, lagi mau ke enemy base, buat baca peta, lampu kecil gitu, betul Pak? Sebenarnya bukan bilang buat baca peta ya. Jadi ini sebenarnya kode Morse. Oh, itu juga bisa, bener. Ini juga bisa. Jadi antara pasukan aja yang tahu gitu loh. Maksud Kalau tujuannya. balasannya lain, berarti musuh gitu? Berarti musuh. Wah, oke. Apalagi Gitu. Pak, ada apa lagi di sini? Saya masih pakai Verilog. Verilognya juga Verilog masih zaman jadul. Terus saya di sini ada kotak peluru. Ini tahun 42. Heeh. Dan ini adalah emang aksesoris-aksesoris yang memang ditemukan pada Jeep Willys tahun 44. Iya, Nah, betul. berapa lama sih ini masa aktifnya? Pada Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Ya, generasi ini sampai tahun 45. Sampai tahun 45. Iya. Wow. Ini bener-bener nih passion. Kalau mobil Bapak gimana Pak? Kita lihat Pak. Itu saya ngetes mobil ini Hah? 44-nya di Gunung Merapi Di Gunung Merapi. sama Om Albert. Iya. Dan bawa ke Gunung Merapi. Ini saya nyari bautnya Ford. Logonya Ford. Oh iya, ini sampai baut-bautnya aja ya. Ini Ford. Oh, oke. Tempat Nah. duduknya. Dari sana juga kanvasnya. Kanvas. Ini. Saya punya shuffle Heeh. tahun 1942. Shuffle tahun 1942. Wow, look at that. Ini bener-bener ini aja udah keren banget. Ini barang antik banget nih. Ini kotak peluru. Tahun 1942. Oke, nah ini suatu hal yang saya selalu pernah penasaran nih pada saat saya melihat mobil-mobil klasik seperti ini, yaitu harga. Nggak tahu kenapa kayak pengen banget menanyakan gitu. Dalam kondisi seperti ini, Ya. kisarannya berapa Pak? Susah ngomong kalau ini. Emang harganya gelap nih ceritanya ya, Iya. cuman kira-kira berapa? Kira-kira. Kira-kira. Mobil Ini- saya pernah Ah, mau ditukar sama Fortuner. Oke, berarti kita udah ngomong ratusan juta. Ya. Begitupun dengan yang Ford ini. Ini Rubicon mas. serius? Serius. Wah. STNK-nya udah dikasih ke saya. Iya. Ini bapak bawa pulang, BTKB-nya besok saya antar. Mohon maaf mas, saya belum puas makainya. Iya. Kenapa Ini begitu? nggak ada tokonya. Itu dia. Udah nggak diproduksi lagi ya Pak ya. Gini udah bener-bener mobil-mobil legendaris yang antik. Terus tadi kan ngomongin udah jalan-jalan nih. Tadi udah sempet ke Bedugul ya kan. Itu udah sejenis kayak puncak lah ya di situ ya. Saya udah Iya. pernah kesana juga.
terus Merapi. Ya kan udah kemana lagi trek-trek yang seru yang pernah Bapak berdua jalankan? Di Kawah Ijen sama di Baluran, terus di Sukamade. Itu perjalanan 10 kilo, kita tempuh 4 jam. Jadi kita menuju ke lokasi Sukamade itu Nyebrang pun sungai 4 kali. kita nggak tahu lokasinya seperti apa, trek jalannya kayak apa, kita nggak tahu. Wah, ini saya ngomong di sini, saya berbicara sama dua bapak ini kayak lagi ngomong sama dua orang veteran perang. Rasanya gitu. Saya ditarik ke masa zaman perang dunia gitu kan. Dikelilingi dengan mobil-mobil antik, bapak-bapaknya full atribut. Wah, tapi thank you banget atas informasinya, ya kan. Senang banget nih bisa belajar banyak lagi mengenai mobil Jeep Willys dan Willys Quarant Ford. Ya. Semoga mobilnya makin keren. Amin. Terima kasih Terima banyak kasih. Bapak. Sampai Terima kasih. ketemu. Terima kasih. Anyways, Auto Freaks, ini shovelnya saya taruh lagi loh. Ini Oke. barang langka ini nggak saya bawa. Anyways, Auto Freaks, saya mau keliling-keliling lagi jalan-jalan melihat yang lain-lain. Oke Pak, thank you Oke, Pak ya. thank you. Comfort Carpet mempunyai 8 faktor keunggulan. Yang pertama adalah custom fit for your car, yang mana comfort dibuat untuk sesuai dengan masing-masing jenis mobil dan sesuai dengan interior bawah dalam mobil. Yang kedua, elegan design, di mana Comfort Carpet mempunyai ketebalan rata-rata 1,8 cm yang sangat elegan dan akan memberikan kenyamanan di saat Anda berkendara. Yang ketiga, more comfort and cushion, di mana Comfort Carpet akan memberikan Anda kenyamanan dan memberikan rasa empuk untuk kaki Anda selama mengendarai kendaraan. 4, easy cleaning and maintenance, di mana dengan mengguncang-guncang karpet comfort, semua debu dan kotoran akan keluar, ataupun dengan disiram menggunakan air, bahkan bisa juga dengan vacuum cleaner. 5, less dust. Dengan desain unik karpet yang berbentuk koil, itu akan menahan pasir ataupun tanah sehingga akan mengurangi debu di dalam kabin mobil Anda. 6, antibakteri. Dengan bahan dasar PVC murni, maka Comfort Carpet akan bebas dari bakteri. 7, non-toxic dan odorless. Pada saat kendaraan Anda terjemur di bawah matahari, tidak akan menguapkan bahan-bahan kimia ataupun bau yang berbahaya bagi Anda. Dan yang ke-8, strong and durable, karena Comfort Carpet berkualitas sehingga akan sangat kuat dan dapat dipakai untuk jangka waktu yang lama. Selain 8 keunggulan tersebut, Comfort Carpet masih memberikan garansi 1 tahun, kemudian juga mempunyai 9 macam pilihan warna, yang mana 3 diantaranya merupakan mix color, kemudian berbahan dasar PVC murni dan sangat mudah untuk pemasangannya. Jawaban pertanyaan kuis Comfort Carpet di episode Sabtu minggu lalu adalah, dan pemenang kuis Comfort Carpet di minggu lalu adalah Nama saya Filemon, saya seorang pengusaha yang ada di Kota Bogor. Hobi saya itu adventure dan semi off-road. Dan perjalanannya saya banyak jalan untuk adventure di Indonesia dan sampai ke luar negeri juga. Saya suka off-road itu dengan mobil Toyota Land Cruiser. Ya, jadi suka Toyota Land Cruiser, dan saya menyukai mobil ini semenjak saya dari kecil. Toyota Land Cruiser ini adalah merupakan satu mobil impian saya waktu saya masih sekolah dasar.
Saya jatuh cinta kepada Land Cruiser karena mobil ini banyak sejarahnya. Terutama bangsa Indonesia itu, pahlawannya itu dulu banyak memakai Land Cruiser. Cakrawirawa atau bintang-bintang film dulu, dan orang-orang dulu itu banyak senang dengan Land Cruiser. Dan saya juga senang Land Cruiser karena mobil Land Cruiser ini merupakan satu sejarah yang tidak luput dari bangsa Indonesia. Bahwasanya mobil Land Cruiser ini dipakai untuk membangun Indonesia. Dan di mana-mana kita lihat pembangunan yang ada di Indonesia itu dulu itu kendaraannya Land Cruiser. Jadi kendaraan ini termasuk salah satu kendaraan fenomenal. Jadi sampai tua pun saya tetap suka dengan kendaraan ini, merupakan kendaraan cita-cita saya dulunya. Dulu saya mendapatkan kendaraan ini dari Pekanbaru. Nah, ini dulu salah satu perusahaan minyak terkenal di Pekanbaru berubah nama menjadi diambil dioper alih. Lalu kendaraan-kendaraan tua mereka itu dilelang. Nah, saya salah satunya yang beruntung dapat kendaraan ini dari banyak peserta lelang. Mengapa kendaraan ini? Kendaraan ini adalah FJ45. FJ45 ini adalah kendaraan yang lain, agak berbeda dengan kendaraan Land Cruiser biasa. Karena ini pickup, tipenya pickup dan panjang. Kendaraan ini waktu kita dapat namanya kendaraan proyek, dia ngangkat minyak, mungkin dia ngangkat kayu, ya bentuknya pun sangat menyedihkan, menggenaskan ya. Karena memang mobil ini diciptakan untuk kerja berat, bukan untuk kebut-kebutan di jalan raya atau di sirkuit atau di mana. Nah, mobil FJ45 ini adalah seorang pekerja. Land Cruiser itu bagi saya itu merupakan saat ini itu di hari tua saya, teman saya untuk menikmati di hidup. Teman saya berpetualang untuk melakukan satu perjalanan. Kita harus mempercayakan perjalanan kita ini kepada yang sudah membuktikannya lama sekali. Dan saya jatuh cinta kepada kendaraan Land Cruiser. Jadi saya mengambil legendanya di dalam perjalanan saya. Dengan otot-ototnya yang kuat, menopang barang yang banyak, dia tidak masalah. Untuk tanjakan mobil ini sudah tidak diragukan lagi. Ada banyak orang menarik genset berapa ton dengan mobil ini ya, untuk main film. Dan kita lihat kayu-kayu balak itu yang dari hutan-hutan juga banyak ditarik sama kendaraan ini. Makanya saya jatuhkan pilihan saya kepada Land Cruiser. Rencana kita ke depan untuk kendaraan ini, kita mau mengenalkan kepada anak cucu kita. Anak cucu kita bahwasanya ada kendaraan yang melegenda di Indonesia. Kendaraan ini adalah orang Indonesia pertama yang membawa kendaraan tipe seperti ini menuju Borneo Safari. Jadi harapan saya semakin banyaklah orang jatuh cinta seperti sama kendaraan ini. Enggak mesti kita bawa bendera di rumah, di mobil kita stiker merah putih. Bukan, dengan menghargai sejarah-sejarah, koleksi-koleksi orang-orang yang dulu yang kita jaga, orang yang sudah dulu dari kita sama dengan menyelamatkan bangsa juga. Gimana tuh Freak? Seru kan event Land Cruiser sama Jeep Willys? Jarang nih, ada dua maker, dua jenis mobil berbeda dari negara yang berbeda bergabung di satu event. Well anyways, jangan lupa untuk saksikan terus Engine Break bersama gue Bima Aryo di waktu dan channel yang sama. And remember, start your engines and enjoy your ride. We are the young ones drifting away, our souls somewhere on the